Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke teman-teman, hari ini kita mau ngebahas tentang ikan cupang ya. Ikan cupang hari ini kita nggak bahas kutu air dulu ya teman-teman. Jadi ini ikan-ikan burayak gua udah gede lah, inilah udah remaja nih ya, udah umur 2 bulanan ya. Ini ikan-ikan cupang gua udah umur 2 bulanan, campuran super red, ada FCCP orange, ada juga black samurai ya, campur. Ini yang ini super red aja, yang ini black samurai semua. Oke. Nah teman-teman, aku pengen ngebahas ya, kenapa kok ikan itu lambat banget, beberapa ikan cupang kok lambat banget naik warnanya ya. Warnanya lama ngefull, terus foamnya lama kebentuk. Salah satu penyebabnya nih, ini kalau menurut pengalaman gue teman-teman ya, salah satu penyebabnya adalah ini, karena masih dicampur kayak gini. Nah harusnya sih, apalagi sekelas ikan-ikan kayak super red ya, saran gue sih, apalagi kalau ikan-ikan yang macam ikan kontes ya, ini sebenarnya umur 1,5 bulan atau 2 bulan ya, atau mungkin teman-teman bisa ukur sendirilah, tergantung ukuran badannya. Tapi saran gue sih 1,5 bulan sampai 2 bulan ya, itu ikan sudah bisa kita angkat teman-teman. Ini kalau kayak gini nanti lama kita ngejualnya, itu sih menurut pengalaman gue. Nah jadi kalau teman-teman pengen dia cepet naik warnanya, pengen cepet dia foamnya bagus dan nggak pengen rusak, karena yang kita khawatirkan adalah gua ada tuh ikan bagus tuh, multicolor gue bagus ya, tapi karena dia kelamaan dilubukan, ini bagian analnya yang bawah tuh hancur. Nah akhirnya sampai sekarang warnanya udah naik semua, cuma ternyata si analnya ini nggak balik-balik, nggak lancip-lancip, karena udah terlanjur kebanyakan berantem di lubukan, jadinya jadi susah gitu. Jadi saran gue segera dipisahin aja teman-teman. Dan kalau pengen cepet ganas ya, pengen cepet bagus, teman-teman pisahin begini aja. Ini sih tips gue, dan gue juga adopsi dari beberapa cara teman-teman dulu ya. Jadi bisa dilakuin dipisahin per soliter ya. Pastinya kalau kita pakai soliter kaca kayak gini kan, atau yang 4 liter kayak gini kan bangkrut juga ya, nggak punya duit ya kebanyakan, kita harus beli kayak gini. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang gue pakai dari dulu juga, gue pakainya ginian. Nah nih pakai botol aqua kan murah nih ya, botol aqua murah, teman-teman bisa cari di rongsokan aja gitu, nyari di sekitar rumah atau nyari di rongsokan ya, kayak gini sih ya, cari di rongsokan, dipotong ya. Kalau nggak pengen atasnya itu bikin luka, ini dibakar aja dikit biar nggak terlalu tajam. Nih gue bakar nih, gue halusin pakai solder. Terus kalau teman-teman pengen takut kelebihan air, misalnya kena air hujan, atau kadang-kadang mau gantinya sedikit aja airnya, teman-teman bisa kasih lubang di atas ya, lubang di atas, supaya nanti ketika kita kasih airnya bisa keluar. Tapi kalau air gue sih jelek banget ya, kebetulan ini gue di tempat yang airnya jelek banget ya. Di sini TDS-nya itu 1330 ppm ya, jadi hampir payau air di tempat gue. Jadi gue jarang banget pakai cara gue semprotin selang ke sini terus airnya kebuang lewat samping. Biasanya kalau gue lakuin itu 10 dari ikan gue mati 2, biasanya gitu. Makanya gue nggak pakai cara itu. Biasanya sih gue tetap pakai cara gue ganti dengan toples yang lain. Jadi minimal gue punya kalau stok segini, minimal gue punya stok gantinya. Jadi air gantinya udah ada. Biasanya gue ganti 3 hari atau 4 hari sekali lah gitu. Kalau repot banget ya, idealnya sih 3 hari sekali harusnya ya. Nah teman-teman bisa dengan cara ini ya, terus pakai sekat. Nah kan kalau kita pakai sekat repot nih. Nah bisa kita pakai cara yang teman-teman di sini sering pakai, itu pakai cara ini teman-teman. Kita pakai solasi yang berwarna, bisa teman-teman solasi nih, solasi coklat kayak gini, ini anti air nih. Atau kalau nggak teman-teman cat aja, cat warna putih, hitam atau apa, yang penting dikasih celah di tengah-tengah nih. Terserah mau kasih celahnya di mana. Gue sih biar berhemat, gue nggak semua, jadi gue pakai caranya gini. Jadi yang satu itu pakai sekat, pakai kayak ginian, ada celahnya, yang satunya enggak gitu. Jadi ini akan melatih mental si ikan, melatih keganasan si ikan gitu ya. Pokoknya ngelatih dia ya, ngelatih fisik dia, ngelatih mental dia ya kan. Kalau dia sering ngedok, sering ngeflare ya kan, dia sering ngedok kayak gitu kan, nanti siripnya kebuka terus ya kan. Terus ya gue belum pelajarin lebih lanjut sih, tapi sepertinya itu berhubungan dengan reaksi hormonal ya, berhubungan dengan ciri-ciri seks sekunder pada cowok ya. Jadi kalau dia sering dikedokin kayak gini nih, yang cowok-cowok terutama nih, kalau gue sih saranin yang cowok aja, yang cewek nggak usah gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngelakuin kayak gini, itu insya Allah foamnya cepet bagus, warnanya juga cepet naik gitu ya. Jadi kayak gini, jadi insya Allah kalau kayak gini cepet nih bisa dijual. Dan kalau udah nemu yang memang kemungkinan besar itu bakalan bagus ya, bakalan jadi calon ikan kontes. Kalau gue nih, nah ini gue bongkar rahasia lagi nih. Nah kalau gue caranya gini teman-teman.
Gue bongkar rahasia nih, nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman punya cara lain ya. Ini kalau menurut gue sih ini bagus banget. Jadi cara ini gue pakai nih teman-teman. Jadi gue taruh di sini. Ini gue siapin di sini. Ini ada betina teman-teman. Nah gue taruhin betina. Ini betinanya gue taruh sini ya. Betina di tengah. Ini jantannya teman-teman. Ini multicolor ya, ikan multicolor gue. Gue pengen warnanya cepat ngefull ya, makanya gue kedokin dengan betina. Ya nggak usah dibikin berantem teman-teman, takutnya kalau berantem malah nanti siripnya pada rusak. Jadi gue pakai cara ini. Ini kalau pakai cara kayak gini, ini ya waktu gue belum bisa nyebutin sumbernya atau hasil penelitiannya, tapi yang pasti ini dari pengalaman gue. Dan kalau secara logika ngelakuin seperti ini tuh bikin apa sih namanya, kan normal ya kalau seandainya apa namanya sepasang makhluk hidup ya yang jantan sama betina, ketika mereka akan melakukan perkawinan maka hormon seksnya akan meningkat. Dan itu menurut gue sih salah satu yang bikin ciri-ciri sekunder, ciri-ciri jantannya tuh semakin muncul. Jadi ketika kita kawinkan ikan kayak gini, ini ciri-ciri si jantannya semakin muncul gitu, warnanya semakin mencolok gitu kan. Betina itu lebih suka ikan yang mencolok dong. Betina tuh otomatis lebih suka jantan yang lebih mencolok warnanya. Makanya dengan cara seperti ini, insya Allah nih pengalaman gue, kalau dengan cara seperti ini cepet banget warnanya naik, cepet banget warnanya ngefull gitu. Kalau teman-teman berani ngambil resiko, ada lagi yang lebih ekstrim lagi, langsung aja kawinin. Kalau memang umurnya kira-kira udah cukup, langsung kawinin aja teman-teman. Karena pengalaman gua, setiap ikan gua yang muda gua kawinin itu warnanya cepet banget mencolok, itu bisa langsung jual tuh. Apalagi kalau teman-teman pengen mainin dia di kontes, kalau teman-teman kawinin muncul warnanya langsung ngefull, beneran gua nggak bohong, serius. Ini pengalaman gua, jadi ini bongkar-bongkar rahasia aja sih ya. Mungkin setiap breeder, setiap orang punya cara yang berbeda-beda, tapi ini cara gua yang gua lakuin. Insya Allah dengan cara seperti ini aja nih bikin warnanya cepet naik ya. Apalagi kalau seandainya teman-teman kawinin. Cuma kalau dikawinin agak sedikit resiko teman-teman. Kalau emang nggak pengen siripnya, fin-finnya rusak ya kan, sisiknya nggak ada yang rusak, nggak ada yang luka ya, saran gue pakainya betinanya jangan yang terlalu ganas gitu. Kalau kita pakai betina yang terlalu ganas, wah repot itu. Kalau kita pakai betina yang terlalu ganas repot gitu. Dan jangan lupa teman-teman, gunakan pakan yang memang bergizi, yang pakan yang bernutrisi. Kalau gue tidak sarankan menggunakan satu jenis pakan ya. Kebetulan kalau gue ternak semua. Nah ini gue punya Dapnia teman-teman, gue ternak sendiri. Gue punya Dapnia ya. Dapnia ini gue kasih pakannya juga bagus. Karena kalau kita bilang, pakai Dapnia kurang bagus, ya mungkin Dapnianya dikasih makanannya sembarangan gitu. Kalau gue sih, karena gini, kalau Dapnia ini kita kasih pakan yang berkualitas, misalnya nih, wah gue pengen kasih pakan spirulina. Oh spirulina kan nutrisinya tinggi banget ya. Jadi kalau kita kasih spirulina misalnya, atau kita kasih pelet fengli, itu kan proteinnya tinggi, itu bagus buat ikan gitu. Karena si ikan juga bakalan dapat nutrisi dari makanan si Dapnianya tadi. Jadi kalau Dapnianya kita kasih pakan yang bagus, itu akan berimbas ke si ikan yang kita kasih nanti. Gue pakainya Dapnia, gue juga pakai kutu air juga, pakai Moina. Gue pakai Dapnia, gue pakai Moina. Gue juga kadang gue menggunakan jentik ya, jentik karena ikan gue lebih suka jentik ya. Kadang-kadang gue juga pakai pelet teman-teman. Gue pakai pelet yang bagus ya. Gue pakai pelet yang bagus ya, agak mahal dikit ya. Gue pakai pelet NRD nih. Pakai pelet NRD gue pakai nih, si pelet NRD ini nutrisinya lengkap ya kan, semua ada nih, ada kandungan alganya juga. Jadi ini buat mewarnai si ikan bagus. Tapi gue nggak sering-sering pakai karena ikan kan biasanya juga nggak terlalu suka pelet ya, kecuali kalau kita udah membiasakan dari kecil. Makanya kalau pengen ikan doyan pelet dari kecil itu sesekali kasih pelet gitu. Jadi kombinasiin. Kalau gue sih kombinasi ya. Jadi pakan gue kadang pelet gue pakai, kadang paginya pelet gitu, sorenya jentik gitu ya. Terus besoknya lagi Dapnia, sorenya lagi Moina gitu. Biasanya gue kombinasiin. Nah itu yang gue lakuin sih. Dan insya Allah tuh warnanya insya Allah cepet banget naik gitu ya. Tapi lebih aman sebenarnya pakai ini kalau nggak pengen cepet sakit, karena ini kan udah terjamin ya, menggunakan pelet ini sudah terjamin. Cuma tidak semua ikan suka. Oke gitu teman-teman, mungkin tips dari gua ya. Semoga nggak ada yang marah ya dengan gua bongkar-bongkar ini ya. Ini sih ya gue sharing-sharing aja. Mungkin ada yang punya tips lebih baik untuk cepat menaikkan warna ikan ya, silakan sharing di komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.